Hari ini, gua akan menyajikan sebuah peristiwa kelam atau bisa dibilang pengalaman mengerikan dari seseorang yang berhasil gua ulik. Sebegitu kelamnya cerita ini sampai gua janji gak akan membocorkan lokasi dan semua yang berhubungan dengan cerita ini. Untuk itu, gua mohon kerjasamanya dan selebihnya terima kasih sudah meluangkan waktunya. Gua ingin menyampaikan cerita ini dengan tempo pelan sehingga gua bisa menggambarkan pengalaman dari peristiwa ini sedetail mungkin, dan untuk itu mari kita mulai ceritanya. 2001. Kamu yakin mau pergi ke ibu kota? Kenapa nggak nyari sekitaran sini? Yang dekat aja dulu, kali aja tenaga kamu dibutuhkan. Sri terdiam, butuh waktu mencerna kalimat bapak. Kerja apaan pak di sini? Lah saya itu cuma lulusan SD, kata Sri sembari menghela nafas. Kalau kamu berangkat, nasib bapak gimana nak? Siapa yang nanti merawat bapak? Iya pak, Sri paham. Tapi kalau Sri tidak cari kerja, bagaimana saya ngasih duit? Sore itu, matahari mulai terbenam sebelum seseorang mengetuk pintu gubuk rumah Sri. Rupanya itu adalah Ibu Menik, tetangga yang paling mampu di kampung itu. Ia menyampaikan kedatangannya, mengabarkan bahwa ada seseorang penelepon dari Gria Jaina, salah satu agen penyalur pembantu yang tempo hari dititipi oleh Sri bila ada yang membutuhkan tenaganya. Sri pun bergegas. Di kampung itu memang hanya Bu Menik yang punya pesawat telepon. Karena itu banyak warga yang selalu meminta tolong kepada beliau, termasuk untuk urusan ini. Sri menjawab telepon, menyampaikan kesiapannya. Ia diminta datang esok hari ke rumah si penyalur. Untuk sementara, Sri menunda keberangkatannya. Ia berharap bila memang rezekinya tidak jauh dari tempatnya tinggal, ia akan menyanggupinya, mengingat bapak sudah tua, dan mungkin ia tidak mau jauh dari anak semata wayangnya yang hanya lulusan SD, seperti kebanyakan anak perempuan di kampung itu. Baginya, yang sekarang Sri pikirkan adalah ia harus mencari uang untuk menopang kebutuhan yang kian hari semakin melejit. Untuk makan sehari-hari saja sudah susah. Untuk itu, Sri nekat melamar untuk menjadi pembantu di rumah orang yang mampu. Langit masih gelap, namun Sri begitu antusias. Meski ia janjian akan datang pukul 8, Sri sudah bergegas keluar rumah saat fajar pertama sudah menyingsing tinggi. Ia harus naik angkutan kota. Kampungnya ada di pinggiran, butuh waktu 1,5 jam untuk sampai ke kota. Tibalah Sri di depan rumah besar itu. Meski dalam bentuk rumah, namun si pemilik sudah sangat terkenal sebagai agen penyalur tenaga kerja untuk orang yang mencari jasa PRT. Sri baru tiba dan dilihatnya sudah banyak sekali orang menunggu. Tampaknya Sri bukan satu-satunya yang datang. Butuh waktu lama untuk akhirnya nama Sri yang dipanggil. Ia masuk ke sebuah ruangan kecil, melihat si pemilik agen penyalur. Lalu ia menjelaskan bahwa kemungkinan ia butuh jasa PRT untuk satu keluarga. Namun ia masih diseleksi dan siang ini si keluarga akan datang. Namun sebelum keluarga itu datang, si pemilik jasa bertanya pertanyaan yang membuat Sri sedikit curiga. Lebih tepatnya pertanyaan yang mengundang banyak sekali pertanyaan. Salah satunya, Sri, ini benar kamu lahir Jumat Kliwon? Sri yang mendengar pertanyaan itu awalnya kaget, namun dengan tergagap Sri bisa menjawabnya. Ia memang benar, ia lahir di hari Kliwon, namun ia tidak tahu bila itu hari Jumat. Si pemilik jasa mengangguk, seakan ia menemukan apa yang ia cari. Bagi Sri, itu pertanyaan aneh. Hari lahir kamu istimewa ya Sri, kata si pemilik jasa. Lalu kemudian ia membawa Sri ke ruangan lain yang lebih besar, lebih megah. Ia diminta untuk menunggu. Sayangnya, sudah ada 2 orang yang sudah duduk di sana lebih dahulu. Tampaknya Sri sudah lolos. Selama berjam-jam, Sri menunggu di sana. Ia sudah mengobrol dengan 2 orang yang duduk. Namanya adalah Erna dan Dini. Usianya tidak jauh dari Sri, masih muda dan belum menikah. Entah sampai mana mereka bicara, tiba-tiba si pemilik jasa memanggil salah satu dari mereka. Erna keluar. Lama tidak ada kabar, Erna tidak kembali. Sekarang ganti Dini yang dipanggil. Kini tinggal Sri sendirian duduk di ruangan itu, menunggu entah untuk apa. Di sela kebosanannya, Sri melihat-lihat lewat jendela. Di sana ia melihat mobil terparkir. Sri tidak melihat mobil itu tadi. Kini tiba giliran Sri yang dipanggil.
Dengan ragu, ia keluar, berjalan menuju ruangan tadi, yang sekarang ada si pemilik jasa dengan seorang wanita yang memakai pakaian adat kebaya, lengkap dengan sanggul. Ia duduk anggun, menatap Sri dari ujung kepala hingga mata kaki. Ia tersenyum, sangat tulus, membuat Sri merasa sungkan sekali seakan berhadapan dengan orang berderajat tinggi sekali. Sri bahkan tidak berani melihat matanya, auranya begitu membuat Sri merasa kecil sekali. "Cantik sekali," ucapnya, nada suaranya sangat halus. Sri diminta untuk duduk, kemudian si pemilik jasa memperkenalkan siapa wanita anggun itu, yang rupanya adalah pemilik rumah makan yang saat itu terkenal sekali di Jawa Timur. Sebegitu terkenalnya, kekayaannya tidak perlu lagi dipertanyakan, semua itu membuat terkejut. Namanya Kembang Kerasa, meski itu hanya semacam gelar, namun Sri tahu arti nama itu, yang berarti bunga kerasa, bunga yang wanginya dulu sudah melegenda. Sebelum ditumpas untuk menyingkirkan bala di atas gunung, saat bangsa lelembut masih mendiami tanah Jawa. Semua orang di sini tahu cerita itu. Sri hanya menunduk, ia masih segan menatap wanita itu. "Angkat kepalamu, nak, tidak usah takut begitu, mbah ini sudah tua loh, tidak perlu sehormat itu." Sri hanya mengangguk, ia tidak membuang rasa segannya seperti yang diperintahkan. Tibalah saat Mbah Kerasa mulai mengajukan beberapa pertanyaan yang sama, mulai dari lahir, weton, penanggalan yang bahkan Sri bingung menjawabnya. Puncaknya saat ia menyentuh tangan Sri, ia tersenyum. "Nak, kamu mau kerja sama saya?" Sri mengangguk. "Kamu minta berapa untuk gajimu dalam sebulan?" tanya Mbah Kerasa. Sri bingung menjawabnya, kemudian dengan gugup ia mengatakan, 700.000 Nek, kalau bisa." 700.000. "Bagaimana bila setiap bulan ku kasih kamu 5 juta? Sri kaget bukan main, gaji PRT tahun itu cuma 500.000. Sri pun setuju, ia tidak tahu harus mengatakan apa, bahkan ketika si wanita itu pergi. Si pemilik jasa tidak akan memungut uang sepeser pun dari Sri. Hal ini membuat serentetan kejadian ini menjadi semakin aneh. Pekerjaan semacam apa yang digaji setinggi itu? Sri mulai ragu. Ia pulang menceritakan sama bapak, namun bapak mengatakan hal yang sedari tadi dipikirkan Sri. "Firasat bapak kok buruk ya? Apa nggak usah aja, cari yang lain?" Namun Sri meyakinkan bahwa ia harus kerja. Kapan lagi ia mendapatkan pekerjaan dengan gaji setinggi itu? Keesokan harinya ia pergi ke rumah Mbah Kerasa. Di sana ia melihat Erna dan Dini. Mereka sama-sama terkejut satu sama lain. Seperti sebelumnya, mereka dipanggil satu persatu hingga tiba giliran Sri. Kali ini ia melihat semua anggota keluarga Mbah Kerasa. Ada 7 orang yang kesemuanya duduk memandang Sri. Sama seperti sebelumnya, mereka seperti mengamati Sri dari ujung kepala hingga mata kaki. "Begini Mbak, saya mau tanya dulu, Anda setuju bekerja di sini? Karena ada larangan keras bila Anda sudah menerimanya. Larangannya tidak akan bisa dicabut," kata seorang wanita yang lebih muda, umurnya berkisaran sekitar 30-an. "Larangan seperti apa?" Sri bisa melihat gelagat aneh, karena mereka saling memandang satu sama lain. Seakan pertanyaan Sri tidak perlu mereka jawab. Mbah Kerasa berdiri dari tempatnya. Ia lalu berbisik pada Sri. "Hidupmu akan terjamin bila kamu mau, tapi saya tidak memaksa kalau kamu tidak mau." Tidak ada jawaban dari pertanyaan Sri. Namun, Sri memberi jawaban pada saat itu juga. "Iya, saya mau." Sri pun melangkah pergi. Ia menemui Dini dan Erna. Rupanya mereka semua diterima bekerja di sini. Di sini adalah pertanyaan yang akan membuat mereka kebingungan, terutama saat malam mereka tiba. Malam itu, ketika mereka sudah datang di rumah ini, tampak Mbah Kerasa sudah menunggu bersama anggota keluarga lain. Di sini ia menjelaskan bahwa mereka bertiga akan ditugaskan di sebuah rumah lain, sebuah rumah yang sangat jauh, jauh sekali, rumah di dalam sebuah hutan. Sri dan yang lain bingung, tidak ada penjelasan ini sebelumnya, namun mereka sudah berjanji mau menerima pekerjaan ini. Rumah macam apa yang dimaksud pun Sri tidak mengerti. Ada sebuah mobil yang sudah siap mengantar mereka. Di sana, sopir mereka akan menjelaskan pekerjaannya. Mobil sudah bergerak. Sri, Erna, dan Didi masih terlihat kaget satu sama lain. Tidak ada yang bicara. Sri memberanikan diri bertanya kepada sopir,
namun sopir memberi isyarat bahwa mereka tidak boleh bicara terlebih dahulu, seakan-akan mereka dibuntuti sesuatu. Ada kejadian menarik yang membuat Sri semakin curiga. Setiap persimpangan, si sopir berhenti, mengambil sesuatu dari belakang, meletakkannya di tengah jalan, seperti bunga di dalam kotak yang terbuat dari daun pisang. Hal itu menimbulkan kecurigaan apa yang sebenarnya ia lakukan. Hal itu terus-menerus dilakukan sampai akhirnya mobil sudah meninggalkan kota, jauh dan perlahan mulai memasuki area hutan. Jam menunjukkan pukul 12 malam. Saat kegelapan hutan mulai menyelimuti mereka, tidak terbayangkan bahwa mereka akan tinggal di dalam hutan segelap ini. Kiri kanan pepohonan dengan semak belukar. Mobil terus berjalan sampai tiba di sebuah jalan setapak. Perlahan, mobil melesat masuk di atas jalan setapak yang ditumbuhi rumputan liar. Mobil terus menerobos memaksa masuk. Sri dan yang lain mulai merasa tidak nyaman dengan ini. "Pak, kita mau kemana? Saya tidak akan dibunuh kan?" tanya Dini. Si sopir hanya tersenyum, tetap memaksa mobil menembus sela pepohonan, seakan mencari jalan di tengah gelap hutan yang dipenuhi kabut di sepanjang jalan. Setelah jauh masuk ke dalam hutan, mobil berhenti di sebuah semak dan pohon yang tidak lagi bisa dilalui mobil. Ada kejadian aneh, di mana ada satu pohon yang tidak terlalu besar, tumbang begitu saja. Si sopir keluar dari mobil, menyingkirkan pohon tumbang itu, dan dari sana ada jalan. Setelah melewati jalan yang naik turun, mereka sampai di sebuah rumah gubuk, terbuat dari kayu yang disusun serampangan, atapnya tidak terlalu tinggi. Terlihat sangat kumuh, bahkan lebih kumuh dari rumah Sri. Dari sana muncul seorang pria tua yang seperti sudah menunggu mereka. Sri dan yang lainnya turun, kemudian si sopir menjabat tangan si pria tua, mencium tangannya sebelum memperkenalkan Sri dan dua orang lainnya. Mulai dari sini, si bapak akan menjelaskan semua. Tampak dari luar, bapak itu sudah uzur, bahkan caranya berjalan saja seperti kewalahan menjaga badannya sendiri. Ia tidak bicara banyak, hanya memperkenalkan namanya, Pak Ageng katanya. Lalu, ia mengajak Sri dan yang lainnya masuk ke rumah itu. Ia menuntunnya masuk ke kamar. Di salah satu kamar itu, Sri dan yang lainnya kaget bukan main, karena tepat di atas ranjang ada sebuah peti mati atau keranda mayat. Di dalamnya ada seorang gadis yang mungkin masih SMU, masih muda. Ia memejamkan matanya. Di badannya ia melihat nanah busuk dan garis lebam hitam. "Nama saya Tamin. Saya mengerti, pasti banyak yang ingin kalian tanyakan tentang apa yang baru saja kalian lihat di sini." Si pria tua itu membungkuk sebelum melangkah keluar kamar. "Ada apa sih sebenarnya ini?" kata Dini. Ia tidak bisa mengalihkan pandangannya pada gadis itu. Sri dan yang lainnya yakin ada sebuah rahasia di tempat ini. Namun, apa itu? Saat-saat kebingungan itu, Sri melangkah mundur. Ia tidak sanggup lagi melihat gadis itu yang entah siapa dan kenapa ada di sini. Ia berniat mencari tahu dan bertanya langsung kepada sopir yang mengantar mereka, sampai langkahnya terhenti manakala ia mendengar si sopir berbicara. "Gi, apa nggak ada yang ngasih tahu mereka pekerjaan apa yang sebenarnya dijanjikan di sini? Kok tampaknya mereka terkejut sekali?" "Belum, Mbah, maaf." "Loh, kamu mau pulang tah? Apa nggak besok saja?" tanya Simbah. "Tidak, Mbah, besok saya mau mengantar ibu." "Ya udah, hati-hati, takutnya ada itu." "Itu," batin Sri. Apa maksud kalimat itu? Apa yang mengikuti sebenarnya? Dan ada apa semua ini? Banyak pertanyaan muncul dalam kepala Sri sebelum Simbah tiba-tiba bicara. "Keluar saja, Nak. Saya tahu kamu di situ." Sri melangkah keluar, melihat cahaya mobil mulai menjauh, pudar, lalu menghilang. "Panggil temanmu, biar mengerti kenapa kalian ada di sini." Sri pun memanggil yang lain. Mbah Tamin duduk di sebuah kursi panjang, matanya menerawang jauh di teras rumah gubuk. Sementara Sri dan yang lain berdiri, siap dengan penjelasan tentang semua ini. Suasana hutan kian mencekam, setiap sudut pohon seakan hidup dan mengamati mereka. Sri merasa kecil di tempat ini. "Aku masih ingat, anak kecil, cantik, ceria, belum punya dosa, seperti baru kemarin rasanya. Tapi sekarang anak kecil itu terbaring sakit, melawan kodrat nyawanya, hanya karena santet dari manusia biadab." Wajah Mbah Tamin menegang, kosakata kalimatnya seperti penuh amarah, membuat Sri dan yang lain bergidik ngeri. "Anak kecil itu Dela, dia yang di kamar." "Santet," ucap Sri dan yang lain bersamaan. Wajah Sri dan yang lain semakin menegang.
Iya, karena itu dia disembunyikan di sini, biar bisa bertahan sampai bertemu cara memasang santetnya. Disembunyikan dari siapa, Mbah? Tanya Sri yang semakin tertarik, seakan semua yang ada di sini membuat penasaran. Mbah Tamin menatap Sri, matanya seakan tidak nyaman dengan pertanyaan itu. Banyak yang tidak kamu ketahui, lebih baik tidak tahu saja. Suasana menjadi hening sesaat. Mbah Tamin mengambil sebuah kotak, lalu mengambil sejumput daun kering dari dalam kotak itu, memelintirnya dengan keras. Sebelum menyesapnya kuat-kuat, asap mengepul dari mulutnya. Sekarang waktunya saya memberitahu tugas kalian di sini. Mbah Tamin berdiri, ia seakan memberi tanda agar Sri dan yang lainnya mengikutinya. Ia berjalan di samping sisi rumah. Banyak sekali potongan kayu yang disusun. Memang rumah ini terlihat mengerikan dengan pencahayaan yang hanya dari lampu petromak. Selain itu, kegelapan ada di mana-mana. Ia berhenti tepat di belakang rumah. Ada sebuah pagar bambu, di mana di dalamnya ada sebuah sumur. Di sana tempat untuk mandi dan tempat untuk mengambil air untuk kebutuhan hidup selama tinggal di sini, termasuk untuk basuh sudo atau tubuh mati Dela yang terbaring tak bergerak. Hanya Sri yang berinisiatif bertanya, terutama ketika soal memandikan itu. Entah apa dan kenapa Sri seakan tahu. Cara memandikannya pasti tidak sama seperti cara memandikan orang biasa. Hal itu membuat Mbah Tamin tersenyum, seakan mempersingkat penjelasan beliau tentang ini semua. Iya, cara memandikannya memang berbeda. Ada tata caranya, salah satunya bunga 7 rupa. Mbah Tamin menunjuk sebuah tempat khusus, di mana ada bunga dengan rupa berbeda, diletakkan di atas tampah. Dengan cekatan, Mbah Tamin mengisi baskom dengan air, mencampurinya dengan bebungaan itu, lalu membawanya ke kamar tempat Dela tertidur. Lalu ia melihat Sri, memanggilnya. Dini dan Erna hanya mengamati saja. Ia diminta mengikat tangan dan kaki Dela. Sri pun menuruti apa kata Mbah Tamin, walau sebenarnya ia bingung kenapa Dela harus diikat. Setelah Sri menyelesaikan tugasnya, Mbah Tamin baru membuka keranda bambu kuning itu. Ia mulai membasuh badan Dela. Sri ikut membantu, dan di sana Sri menemukan fakta mengejutkan lain. Perut Dela membesar seperti mengandung. Sri yang membasuhnya menatap Mbah Tamin dengan tatapan bingung dan kaget. Namun Mbah Tamin tampak mengerti apa yang ingin Sri tanyakan. Setelah selesai dengan semua itu, keranda kembali ditutup dan kain yang mengikat Dela dilepas satu persatu. Mbah Tamin melangkah pergi. "Mbah," kata Sri, mengejar Mbah Tamin. Di belakangnya ada Dini dan Erna yang tidak tahu apa yang baru Sri lihat. "Nanti saya ceritakan kalau kamu sudah siap saja," kata Mbah Tamin. "Tugas kalian mengurus Dela.